Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita mengucap syukur di minggu terakhir di bulan ini, kita masih diberkati Tuhan, diberikan kekuatan, kesehatan, kita semua karena karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang-orang yang dipilih Tuhan, mengalami kasih karunia Tuhan, bukan karena kekuatan kita, bukan karena saat ini kita masih sehat, bukan karena saat ini kita masih punya uang untuk makan, tapi kita hidup dalam kasih karunia Tuhan semata-mata hanya karena belas kasihannya. Biar hidup kita senantiasa menyenangkan hati Tuhan hari demi hari. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam saat teduh. Kita berikan hati kita untuk senantiasa diisi dengan hadirat-Nya. Kita saat teduh. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah senantiasa ada dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur melewati bulan ini Tuhan. Di minggu yang terakhir di bulan ini, ajar kami anak-anak-Mu Tuhan untuk selalu menaikkan ucapan syukur kami. Ajar kami untuk melihat bahwa begitu besar kasih karunia-Mu, begitu besar kebaikan-Mu, begitu besar anugerah-Mu dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami, Allah Roh Kudus mampukan setiap kami untuk senantiasa hidup di dalam titah-titah-Mu. Terima kasih Tuhan, Allah Roh Kudus, Engkau yang senantiasa hadir dalam ibadah ini, memberkati setiap kami, menjamah setiap hati, menyembuhkan yang sakit, dan juga yang senantiasa berbeban berat diberikan kelegaan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita angkat pujian, mulia sembah Raja Mulia. Mari sungguh-sungguh kita sembah Dia, Allah yang mulia. Ditinggikan namanya Yesus.
Raja. Oh mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Oh mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja. Dia telah mati, dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja. Haleluya, puji nama Tuhan. Biarlah kita senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan, karena satu-satunya yang tidak pernah berubah di bumi ini maupun seterusnya hanyalah Dia, Yesus Raja Penebus kita. Mari kita angkat pujian, Kau Tuhan yang benar. Mari kita dengan bertepuk tangan memuji Tuhan. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kita angkat kembali pujian ini. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya, puji nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar hati kita dipenuhi dengan air surgawi dari Allah Bapa, sehingga hati kita meluap-luap merindukan hadirat Tuhan. Kita
kita angkat pujian seperti rusas rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kembali kita angkat pujian ini dengan hati yang lebih rindu lagi. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan Yesus, 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 kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Katakan Yesus, 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 kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kembali katakan Yesus, 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 kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya Tuhan, kau segalanya bagiku.
Shalom Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. 亲爱的弟兄姐妹们， Saya berharap kita semua ada dalam keadaan yang baik. 我希望我们有在很健康的身体。 Kita hari ini akan kembali belajar firman Tuhan. 我们今天要一起思考神的话语。 Dan sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. 思考之前，我们一起来祷告。 Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan kami bisa mendengarkan firman-Mu lagi. Kami berdoa kiranya momen ini tidak berlalu begitu saja, tapi biarlah momen ini menjadi momen perubahan kami, di mana kami boleh diingatkan ketika kami perlu diingatkan, ditegur ketika kami salah, dan diarahkan kembali ataupun dikuatkan oleh firman-Mu. Kiranya Engkau berkati proses pembelajaran ini, proses pemberitaan ini, dan Engkau juga pimpin dua hamba-Mu yang terbatas ini, Engkau pakai menjadi saluran berkat bagi jemaat Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, sebagai manusia kita pasti punya pengalaman untuk menginginkan sesuatu atau desiring something gitu. 弟兄姐妹们，我们一定有我们的经验，我们很要一个东西。 Saya yakin kita juga tahu dengan jelas bahwa keinginan yang kita punya itu bisa sangat kuat sampai-sampai kita bisa melakukan apapun untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. 有时候我们的愿望这样大，所以我们要做全部，让我们可以得到我们所要的。 Dan tentu keinginan nggak semuanya negatif, ada yang positif juga. 还有我们的愿望不是一直坏事，但是也是有一些好事。 Misalnya seorang remaja belajar mati-matian untuk bisa mendapatkan beasiswa di universitas terbaik supaya dia bisa melayani Tuhan dengan maksimal lewat profesinya. 比如说有一个少年人，他要很认真的学习，让他可以得到学进，在很好的大学，让他可以侍奉神，在过了他的工作。 Namun kita juga tentu tahu nggak jarang, bahkan bisa jadi sering, kalau kita menginginkan sesuatu yang negatif sebetulnya. 但是有时候我们也是愿望一个事情，但是这不好的事， Dan akhirnya kita menjerumuskan diri pada kubangan dosa. 然后呢，我们就做罪。 Dan misalnya baru-baru ini kita mendengar berita bahwa ada 2 mantan menteri yang tertangkap tangan karena korupsi. 最近我们看有两位哪个被抓到，因为他搞腐败。 Dan mereka bukan orang yang miskin. 他们也是不是没有钱的人， Tapi karena keinginan akan kelebihan materi itu, maka mereka melakukan sesuatu yang jahat. 但是他们因为很要那个比较多的钱，所以他们就做罪。 Dan saya pikir 2 contoh itu bisa menunjukkan kepada kita betapa kuat keinginan itu bisa menggerakkan kita, mendrive kita. 所以从这个两个历史，我们可以看到，这个我们的愿望可以活动在我们的生活。 Jika saya minta Bapak Ibu dan teman-teman untuk memikirkan sejenak, 如果我请我们大家一起来想， saya yakin setiap kita itu masing-masing bisa dengan mudah menemukan contoh atau pengalaman kita ketika kita melakukan apapun untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. 我们可以发现到，在我们的生活，有时候我们可以要做什么东西就可以我们做，让我们可以得到我们所愿望的。 Karena keinginan itu begitu kuat Bapak Ibu, 因为我们所愿望很大， saya ingin kita sama-sama belajar dari firman Tuhan dan ini merupakan sebuah peringatan buat setiap kita. 我想分享这个经文可以变成我们的警报。 Peringatan tentang apa? Peringatan tentang bahaya dari keinginan-keinginan kita. 警报什么呢？警报我们的愿望的危险。 Pada hari ini kita akan sama-sama belajar dari kisah yang mungkin kita sudah cukup sering dengar, yaitu Menara Babel. 今天我们要思考一个故事，我们应该已经很常听了，就是巴别达。 Secara sederhana, kita bisa mengatakan bahwa kisah ini menjadi sebuah peringatan tentang yang pertama, seberapa jauh keinginan kita itu bisa menyesatkan kita. 我们可以看从这个巴别达的故事，我们有2个警报。第一个就是我们的愿望会误入歧途。 Dan yang kedua itu kita bisa bicara tentang apa yang Allah bisa lakukan terhadap kita yang tersesat dengan keinginan-keinginan kita. 第
第二个，我们可以看神会做什么，当我们迷路的时候做罪。 Mari kita sama-sama buka kisah ini di Kejadian 11 ayat pertama sampai ke 9. 我们一起开我们的圣经，从 Sebelum kita membacanya, saya berharap kita sama-sama ingat bahwa sebelum kejadian Menara Babel ini, ada sebuah kejadian yaitu kejadian air bah. Itu ada di dari pasal yang ke-7. 从这个创世纪第11章第1到第9节，我们可以开这个圣经，然后我们可以注意到，当这个巴别的故事之前，这个有洪水。 Jadi setelah manusia itu dihukum oleh Allah karena melakukan kejahatan dengan air bah, muncullah kemudian kisah Menara Babel ini. 因为神刑罚了人类，因为他们做罪了，用这个洪水，所以我们到了这个巴别的故事。 Izinkan saya membacakannya untuk setiap Bapak Ibu dan teman-teman, silakan menyimak di Alkitab masing-masing. 我会为大家读这个经文。 Kejadian 11 ayat pertama sampai ke 9 firman Tuhan berbunyi demikian. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka menjadi batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu, dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. 我们读经到这。 Bapak Ibu sekalian, kisah yang tadi kita baca ini, saya ingin kita fokus ke ayat yang keempat. 从刚才我们看的经文，我们要注意到在第4节。 Yaitu di sana dikisahkan bahwa mereka orang-orang banyak pada waktu itu berkata, marilah kita mendirikan kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. 在那个经文讲到，来吧，我们要建造一座城和一座塔，大听通天。 Dan mereka mengatakan, marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi, kata mereka. 为要传扬我们的名，免得我们分散在全地上。 Dan Bapak Ibu sekalian, lewat perkataan itu kita bisa melihat dengan jelas apa keinginan mereka. 对了，这个他们所讲的，我们可以看到他们所要的是什么。 Mereka ingin membangun kota dengan ada menara di dalamnya supaya mereka bisa memperoleh nama atau reputasi, popularitas, ketenaran, dan supaya mereka enggak tersebar ke seluruh bumi. Itu keinginan mereka. 我们可以看到他们所要的就是他们做一个塔，在这个，然后他们可以得到名誉，和他们也是可以在一样的地方。 Dan Bapak Ibu sekalian, untuk dapat mencapai apa yang mereka inginkan itu jelas tadi bahwa mereka membangun sebuah kota dengan sebuah menara yang sampai ke langit tingginya. 他们就建造一个很高的桌和塔。 Dan saya ingin mengajak kita untuk menggali secara lebih mendalam tentang menara ini, Bapak Ibu. 我们要看这个塔的 Sebenarnya apa yang mereka bangun? Gitu. 他们是建什么呢？ Kenapa ini jadi masalah besar? 为什么这个变成很大的问题？ Dan saya akan menjelaskannya ke depan dan harap Bapak Ibu tetap dan teman-teman tetap bertahan karena memang ini agak cukup panjang penjelasannya. 这个解释比较长一点，所以我希望弟兄姐妹们可以忍耐一下。 Bapak Ibu sekalian, menara macam apa yang dimaksud oleh orang-orang pada waktu itu? 这个是怎么样的塔呢？
Dan beberapa ahli perjanjian lama meyakini bahwa menara yang dimaksud pada bagian ini adalah sebuah zigurat atau sebuah kuil begitu ya yang ada di lingkungan Mesopotamia kuno. 这个达是一个叫做 zigurat， 就是一个描述。 Dan apa itu zigurat? zigurat 是什么呢？ Zigurat itu adalah sebuah bangunan yang dibangun untuk dengan menggunakan batu bata dan semen. Kita tadi sudah dengar ya, kita sudah lihat di Alkitab bahwa mereka membuat batu bata dan mereka menyusun bangunan lewat batu bata dan semen. 这个 zigurat 是一个建筑，从这个水泥来做的。 Dan bagaimana bentuknya? Bapak Ibu bisa lihat di layar Bapak Ibu sekarang. 它的形式是怎么样呢？ Dan kalau Bapak Ibu lihat di gambar itu, tiap sisi zigurat ini bisa berukuran sekitar 60 meter. 如果我们看从这个照片，每一个 zigurat 的方面大概有60米， Dan kemudian tinggi zigurat itu bisa mencapai sekitar 50 meter ke atas. 它的高会到50米多。 Dan memang ini tingginya bahkan sebetulnya nggak terlalu tinggi menurut kita zaman sekarang ya. 如果对我们现在的生活，这个苗不会太高。 Kalau kita bandingkan dengan Monas ini nggak nyampe setengahnya Monas Bapak Ibu tingginya. 如果我们看我们野城的 Monas， 这个没有到它的一半。 Dan Bapak Ibu kalau lihat lagi di gambar, ada sebuah fitur arsitektur utama yang sangat penting di bangunan itu. 如果我们再看在我们的这个照片，这个有很重要的建筑在里面，就是 Kalau Bapak Ibu lihat itu di tengah-tengahnya ada tangga ya, ada tangga sampai ke puncak, sampai ke bagian tertinggi di bangunan itu. 在这个建筑就是有一个楼梯，它是从下面到上面。 Dan Bapak Ibu sekalian pada waktu itu ada beberapa nama yang diberikan oleh orang-orang di sekitar Mesopotamia terhadap zigurat itu. 这个Mesopotamia 的人，他们有给这个 zigurat 几个名。 Salah satu namanya adalah misalkan The Temple of the Stairway to Pure Heaven atau kuil tangga menuju langit yang murni. Itu dinamakan kepada zigurat itu, kepada bangunan itu. 有一个名就是这个到天堂楼梯的10秒。 Dan kenapa dinamakan seperti itu? 为什么他们会给这样的名字呢？ Karena itu kira-kira menggambarkan fungsi dari zigurat itu. 因为那个是代表这个 zigurat 的功用。 Fungsinya apa? Karena mereka percaya bahwa bangunan itu bisa memudahkan dewa-dewi itu untuk turun ke dunia. 它的功用是什么呢？它的功用就是让这个神可以很容易了来到这个世界。 Jadi dewa-dewi yang dipercaya itu ada di langit begitu ya, dengan keberadaan zigurat ini mereka bisa conveniently atau dengan mudah itu bisa turun ke dunia. 他们所相信的这个他们的神是在天上那边，所以他们要下来的时候可以很容易过了这个 zigurat。 Mereka bisa turun ke dunia, menerima persembahan dari orang-orang banyak di sekitar kuil itu dan memberkati orang-orang itu. 这个神可以下去，然后可以接受那边的人奉献，也是可以祝福他们。 Dan bangunan ini juga menjadi sebuah simbol yang di mana orang-orang sekitarnya itu pasti merasakan wah bahwa dewa-dewi mereka itu ada bersama-sama dengan mereka. 从这个建筑，他们每个人可以想这个他们的神有与他们同在。 Lalu apa hubungannya kuil itu dengan keinginan orang-orang Babel yang kita baca tadi? 还有这个苗跟刚才把别的人的打有什么 Dan 一样 Bapak Ibu, 呢？ Bapak Ibu sekalian dan teman-teman, kita untuk mengerti kuil itu tentu kita perlu tahu teologi atau pemahaman tentang Allah yang dimiliki orang Mesopotamia pada waktu itu. 这个他们的神学是什么？ Dan kita perlu tahu bahwa mereka itu memahami dewa-dewi itu mirip manusia gitu. 他们的神学就是他们看他们的神是很像人类。 Dan bedanya dewa-dewi itu punya kuasa tertentu yang tidak dimiliki manusia, itu beda paling jelasnya. 它的区别就是他们的神有一些能力，人类没有的。 Tapi dewa-dewi itu dipercaya bisa berinteraksi, bisa beroperasi, bisa bertindak seperti manusia. 他们的神是可以角路，可以活动像人类一样。 Bahkan seorang ahli perjanjian lama mengatakan bahwa dewa-dewi itu tidak terikat dengan prinsip moral atau etika. Jadi betul-betul nggak diatur oleh aturan apapun mereka.
有一个旧约的专家，他是讲这个他们的神是没有纽带这个伦理。 Nah, dan selain itu, hal yang bagi saya cukup bermasalah dengan teologi orang-orang di Mesopotamia itu adalah hal ini, misalkan. 还有一个是我想的这个是很错的神学，在这个美索不达米亚的神学。 Tentu jelas dewa-dewi itu berbeda ya dengan kepercayaan kita sebagai orang Kristen, yaitu Allah Yahweh. Itu udah jelas beda begitu. 他们所相信的神跟我们所相信的神就是耶和华是不一样的。 Dan hal lain yang berbeda adalah misalkan mereka itu percaya bahwa mereka itu bisa mempengaruhi atau bisa membuat dewa-dewi itu melakukan sesuatu sesuai dengan ekspektasi mereka manusia-manusia itu. 然后他们的另外的方面就是他们能够想，我们人类是可以影响他们的神。 Jadi dewa-dewi itu bisa diatur oleh manusia, bisa dimanipulasi oleh manusia untuk bisa mencapai keinginan tertentu. 所以他们的神是可以被人家骗，可以让他们可以属他们的需要。 Dengan kata lain, manusia itu bisa memberikan apapun persembahan yang disukai oleh dewa-dewi itu dan kemudian meminta sesuatu dan akan diberikan. Mereka percayanya seperti itu. 所以他们相信人类可以给他们的神，神所要的，让他们所喜悦的可以给他们。 Nah, hal ini adalah hal yang sangat penting bagi kita untuk bisa mengerti dengan lebih mendalam tentang kenapa Allah marah dengan aktivitas yang atau keinginan yang dilakukan oleh orang Babel itu. 从这个我们可以看到为什么神很生气，看到这个他们巴比人的所做的。 Jadi kalau kita lihat tindakan mereka berdasarkan teologi atau apa yang mereka percayai, maka jadinya kira-kira begini. 按照他们的神学，他们所做的大概是这样。 Jadi misalkan mereka itu bisa saja berpikir bahwa mereka itu membangun kuil itu supaya mereka bisa mempengaruhi dewa-dewi untuk memberkati mereka. 他们想，他们可以建这个庙，让他们可以影响他们的神，可以祝福他们。 Jadi mereka membangun itu bahkan supaya mereka itu bisa memenuhi keinginan mereka. 他们建这个庙，让他们可以满足他们所要的。 Apa keinginannya tadi? Tadi keinginannya adalah mereka ingin terkenal, ingin tenar, dan mereka bisa ada terus di satu tempat yang sama. 他们的愿望是什么呢？他们的愿望就是他们要有名誉，也是他们要在同样的地方。 Dan menurut saya hal inilah hal yang paling krusial yang membuat Allah begitu marah kepada mereka. 这个是很重要的点，让神很生气。 Karena pribadi atau bisa ya meskipun mereka punya kepercayaan yang salah tentang dewa-dewi, tapi yang ilahi itu dipandang sebelah mata sedemikian rupa. 如果他们想他们可以影响他们的神，他们看神是一般的能力。 Yang paling masalah adalah mereka berpikir bahwa mereka bisa mengatur dewa-dewi itu. 他们最严重的问题就是他们想他们可以影响他们的神。 Tentu hal itu sangat berlawanan dengan apa yang kita pelajari atau yang kita kenal dari pribadi Allah Tritunggal kita. 那个神学是反对我们所学的神学。 Dan di sini jelas bahwa apa yang mereka lakukan itu bukan hanya sekedar ingin tenar atau untuk menyombongkan diri, bukan sekedar itu. 他们不单单只有要有名誉。 Apa yang mereka lakukan itu juga bukan hanya sekedar ingin berada di satu tempat yang sama, bukan cuma sekedar itu. 他们所做的也是不单单他们要有在同样的地方， Tapi mereka merasa bahwa mereka bisa mengendalikan dewa-dewi atau pribadi ilahi untuk memenuhi desire mereka, keinginan mereka. Itu yang jadi kesesatan berpikir mereka. 他们的罪就是他们想他们能够影响他们的神，可以满足他们所要的。 Dan kemudian tidak heran kemudian Allah di ayat ke-5 sampai ke-7 itu ada pribadi Allah itu diceritakan di sana. 所以在这个第5节到第7节，这个神有在那边讲到出来。 Dan di situ dikatakan bahwa Tuhan itu melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. 神看这个人类所做的庙。 Dan kemudian di sana Allah Tritunggal itu mengatakan bahwa mereka ini satu bangsa dan semuanya pakai satu bahasa yang sama.
然后三位一体的神，他们看这个人类，他们是一族，也是他们的同样的语言。 Dan Allah kembali mengatakan bahwa ini baru permulaan usaha mereka nih. 然后神讲，他们也是刚刚开始的。 Dan kemudian Allah mengatakan mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan itu pasti nggak akan berhasil. 所以神讲，从现在开始，他们所建的不能够成功。 Dan kemudian Allah mengatakan bahwa mari kita turun dan bikin kacau balau. 然后神就讲，让我们下去，然后我们乱他们， Sehingga mereka nggak mengerti lagi bahasa mereka masing-masing. 让他们不能够知道他们的语言。 Dan di situ dari perkataan Allah itu maka kita bisa melihat bahwa ada kedaulatan Allah atau kuasa Allah itu melampaui kuasa manusia. 所以从这边我们可以看到，如果神的能力是超过人类的能力， Melampaui kuasa manusia sebagai ciptaan Allah itu sendiri. 超过我们人类是神所造的。 Dan apapun akhirnya yang manusia coba untuk lakukan itu tidak akan bisa terlaksana tanpa seizin Tuhan. 所以如果我们要做什么东西，如果不是神允许的，我们不能成功。 Kalaupun sesuatu yang buruk pada akhirnya terjadi, tentu itu tidak akan lepas dari konsekuensi penghukuman atau keadilan Tuhan. 如果有不好的事发生在我们的生活，那个就是我们的后果。 Bapak Ibu sekalian, jika kita perhatikan ayat demi ayat secara detail, 如果我们看每一个经文这个节， maka kita bisa melihat perubahan drastis sejak Allah berfirman untuk menghukum mereka. 我们就可以看到这个有很大的改变。从神第一次讲神要刑罚他们。 Bapak Ibu bisa melihat di layar Bapak Ibu sekalian, di situ ada sebuah hal yang saya tunjukkan kepada Bapak Ibu. 在这个前面我们有看到这个是我已经做了几个东西。 Kalau Bapak Ibu lihat di tengah, yaitu di kata lalu turunlah Tuhan di ayat kelima. 然后在这个第5节，这个耶和华降临。 Sejak ayat itu muncul, maka kemudian kejadian-kejadian setelahnya itu adalah kejadian yang berbalik atau yang berbanding terbalik dengan harapan dari orang Babel itu. 然后从这个第5节这个下面的时候，那个是跟上面的不一样。 Kalau di ayat ketiga orang-orang Babel itu mengatakan bahwa mari kita membuat batu bata. 在第3节，这个巴比人他们说他们要建这个塔。 Di ayat ke-6 dan ke-7 kita bisa lihat di sana bahwa Allah itu akhirnya mengacau balaukan mereka. Mereka bahkan nggak bisa ngomong lagi antara satu dengan yang lain. 然后在第6到第7节，神就变乱他们的口音。 Kalau di ayat ketiga mereka bisa berkata seorang yang kepada yang lain, maka di ayat ke-7 setelah Tuhan menghukum mereka, mereka tidak mengerti bahasa mereka masing-masing lagi. 在第3节，当神对他们讲，他们还可以沟通，但是第7节一下他们就不能够了。 Kalau kita lihat di ayat kedua mereka itu bisa menetap di tempat yang sama, maka di ayat ke-8 Tuhan itu menyerahkan mereka. Akhirnya mereka berpisah dan terpencar satu dengan yang lainnya. 如果我们看见第2节，他们能够在同样的地方，但是在第8节，他们就已经分全地上。 Dan kalau di ayat pertama kita bisa lihat bahwa mereka satu bahasa, maka di ayat ke-9 itu jelas bahwa Tuhan itu mengacau balaukan mereka. 在第1节，我们可以看到他们的语言是一样的，但是在第9节，我们看神已经变乱他们的口音。 Dan kemudian kota itu dinamai kota Babel yang artinya kebingungan atau confusion. 然后这个就把它给名字把别。 Dan Bapak Ibu sekalian, kisah yang kita pelajari ini jelas ingin mengajarkan kita satu hal. 这个我们所思考的，他们要这个经文要教我们一个事。 Kita nggak akan pernah bisa melampaui kuasa Tuhan karena hanya Tuhanlah yang punya kedaulatan dan kuasa penuh atas manusia ciptaannya. Kita, atas kita. 我们不能够超过神的能力，因为神是有全能在我们的生活。 Dan kita bisa lihat berdasarkan kisah itu ketika Tuhan berkata satu hal, ketika dia ingin menghentikan sesuatu maka itu akan terjadi.
我们可以看从我们看的故事，神讲的，神所要做的，他就能够成功。 Dan begitu kontras kejadiannya, yaitu ketika manusia menginginkan sesuatu yang jahat, Allah datang dan kemudian itu berbalik dan yang terjadi justru sebaliknya. 但是当人类要做一个事，神不同意，那就没有发生，没有成功。 Dan ini jelas ingin menekankan kuasa Allah, kedaulatan Allah yang bisa mengatur penuh seluruh kehidupan ciptaannya. 就是我们可以看神是有全能，可以在他的所创造的。 Dan harusnya Bapak Ibu sekalian, teologi semacam ini, pemahaman akan Allah semacam ini, itu yang harusnya mendrive atau mengarahkan kehidupan kita. 这样的神是应该是有在我们的生血里，我们也是在我们的生活里。 Dalam artian, marilah kita biarkan Allah yang mendorong atau mengarahkan kehidupan kita, bahkan keinginan-keinginan kita. 我们让神可以感动我们的心，让我们可以做他的喜悦。 Dan Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya untuk setiap kita adalah apakah kita selama ini atau baru-baru ini atau mungkin saat ini punya sindrom Babel itu? 他的问题，我们现在有没有这个巴别的综合征？ Sindrom di mana kita menjadikan diri kita pusatnya. 综合征，当我们这个我们所要的中样。 Dan sadar atau tidak, mungkin kita juga merasa bahwa kita bisa memanipulasi atau mengendalikan Allah dengan cara tertentu. 我们想，我们也是能够左右神。 Maksudnya apa? 他的意思是什么呢？ Ketika kita merasa bahwa kita bisa memanipulasi Allah atau mengatur Allah dengan cara berdoa untuk mencapai keinginan kita yang egois, kita punya sindrom Babel. 如果我们讲我们能够左右神，过了我们祷告，那是我们可以得到我们所要的，这是我们有巴别的综合征。 Jika kita merasa bahwa kita lebih percaya pada Allah uang atau ketenaran, teknologi atau diri sendiri karena merasa itu lebih menjanjikan daripada Allah, itu kita mengidap sindrom Babel. 如果我们比较相信我们的财富、我们的名誉、科技和我们自己，那就这个我们有巴别的综合征。 Dan mungkin kita dengan mudah mengatakan, nggak mungkin lah, saya nggak mungkin gitu. 我们应该能够讲我们是没有这样子的。 Tapi mari kita memeriksa diri kita, kehidupan kita sehari-hari dan kebiasaan kita. 我们可以注意到我们天天所做的事， Yang mana yang lebih menonjol? 哪里比较明显？ Rasa aman dari siapa yang paling melegakan kita? Dari uang atau dari Tuhan? 我们的安全感是从哪里得到的？是从我们的财富，还是神？ Rasa damai dari mana yang bisa menguasai diri kita? Dari ketiadaan penyakit atau dari Tuhan? 我们的安慰是从哪里呢？是从没有病，或者从神来的？ Atau juga kita bisa saja saat ini ingin lepas dari segala kesulitan hanya bergantung pada usaha kita sendiri. Itu kita terbukti punya sindrom Babel. 还有如果我们有没有我们要离开我们现在的问题，过了我们所的能力，就是我们有巴别的综合征。 Dan Bapak Ibu sekalian dan teman-teman, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita betapa Allah yang kita percaya itu berdaulat dan berkuasa penuh. 亲爱的弟兄姐妹们，在这里我们可以看到，如果神是有全能的， Dia berdaulat dan berkuasa penuh atas seluruh kehidupan di dunia ini yang terjadi. 他全能可以在这个世界上。 Oleh karena itu sudah sepantasnya kita menguji keinginan kita hari ini. 所以我们要注意到我们的愿望。 Apakah itu sejalan dengan apa yang baik menurut Tuhan? 我们所要的那个是走在神的喜悦吗？ Selain itu sudah sepantasnya kita legowo atau ikhlas ketika keinginan kita itu tidak Tuhan berikan. 还有，如果神没有给我们所要的，我们也是可以相信他。 Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita percaya bahwa Tuhan pasti punya rencana yang lebih indah daripada keinginan kita. 为什么呢？因为我们相信神会给我们好的。 Tentu Bapak Ibu sekalian, meskipun kita percaya Allah itu berkuasa, itu bukan berarti kita tidak melakukan apapun ya. 我们相信神的全能的神，不等于我们没有做什么东西。 Bukan berarti kita percaya Allah berkuasa lalu kita kemana-mana nggak pakai masker, nggak cuci tangan gitu ya, dan kita berkata Tuhan berkuasa, saya nggak akan kena corona misalkan. 当我们相信神的全能的神，我们就没有戴口罩，没有洗手，所以我们讲这个 corona 是没有什么影响在我们的生活。 Ketika kita mungkin
amit-amit ya kalau kita kena corona dan kita berkata aku nggak perlu obat, Tuhan berkuasa bisa menyembuhkan gitu. 如果我们得到了一个病，比如说 corona， 我们就想我们不用药， Dan tentu nggak begitu. 当然不是这样了。 Tentu percaya pada Tuhan yang berkuasa itu tidak sama dengan pasrah dan tidak melakukan apapun. 我们相信神是全能的神，不等于我们没有做什么东西。 Tuhan berikan kepada kita kemampuan berpikir. 神给我们有想的能力， Sehingga dari dulu dalam sejarah manusia, kita semua manusia itu umumnya bisa memecahkan masalah yang ada di lingkungan sosial kita sehari-hari. 所以我们是可以解决我们在面对的问题。 Ada ilmu kedokteran, ada ilmu psikologi, dan banyak keilmuan lainnya yang Tuhan anugerahkan kepada manusia dan manusia bisa berpikir itu untuk memecahkan masalah tertentu. 有很多的学习，我们可以写的，让我们可以解决我们人类的问题。 Dan tentu kita perlu gunakan itu. 我们需要用那个东西， Karena kita adalah ciptaan yang segambar dengan serupa dengan Allah dan Tuhan berikan kemampuan itu kepada kita dan kita harus pakai itu tentunya. 因为那个是神给我们的能力，我们也是要做。 Namun tentu kita perlu gunakan itu dengan sebuah kesadaran bahwa semua itu bisa terjadi karena kuasa dan kedaulatan Tuhan. 我们也是要想，我们所做的那个是在神的应许，是神给我们的。 Dan kita harus menggunakan semuanya itu untuk menggenapi rencana atau keinginan Tuhan, bukan keinginan kita. 我们要做那个是让我们可以完成神的旨意。 Kita harus gunakan semua hal yang sudah Tuhan berikan, teknologi, kepintaran, kemampuan kita itu bukan untuk mengejar keinginan kita, tapi kehendak Tuhan. 我们可以用我们的格局，我们的聪明，不是让我们可以有名，但是我们可以 Karena jelas Yang Bapak Ibu susah. sekalian, sejak Kejadian pasal 12, itu Tuhan mengatakan kepada kita untuk kamu diberkati, untuk memberkati orang lain. 因为在创世纪第12章已经讲得清楚，你得福，让你可以祝福别人。 Dari kalimat itu saja kita sudah tahu bahwa hidup kita bukan untuk memenuhi keinginan kita sendiri. 从那个经文，我们就可以看到，我们的生活不是满足我们所要做 Kita 的。 diberkati bukan untuk membangun menara sendiri. 我们得福不是我们要做我们的自己的答， Kita diberkati bukan untuk mencari nama, bukan untuk melakukan apa yang kita inginkan. 我们得福不是我们要找名义， Tapi kita diberkati untuk jadi berkat untuk orang lain. 但是我们得福，让我们可以祝福别人。 Mari kita sama-sama Bapak Ibu sekalian, kita bertobat jika kita punya sindrom Babel itu. 如果我们有这个巴别的组合症，我们可以悔改。 Dan mari kita sama-sama hidup dengan sebuah kesadaran bahwa Tuhan itu yang punya kedaulatan dan kuasa penuh atas hidup kita. 我们可以一直记得，如果神是有全能在我们的生活当中， Dan mari kita gunakan apa yang sudah Tuhan karuniakan kepada kita untuk kemuliaannya saja. 我们可以使用神所赐给我们的，为了他的荣耀。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami tentang bahaya dari keinginan-keinginan kami. Ya Tuhan, bahwa semua keinginan tidak selalu negatif. Tapi kami sadar sebagai manusia berdosa, kecenderungan kami bisa jadi kami menginginkan sesuatu yang negatif, yang bertentangan dengan kehendak Tuhan saja. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau berbelas kasih, Engkau memimpin, kiranya Roh Kudus-Mu mengarahkan kami kepada kebenaran, sehingga apapun yang kami inginkan itu boleh berasal daripada Tuhan. Sehingga apapun yang kami lakukan, segala berkat yang sudah Tuhan berikan, segala kesempatan, segala waktu, segala resources yang Tuhan berikan kepada kami, itu kami bisa gunakan sedemikian rupa bukan untuk keinginan kami, tapi hanya untuk kemuliaan Tuhan. Hanya untuk supaya kami bisa jadi berkat buat orang lain sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Ini doa kami ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. 阿明，上帝赐福我们。 Bersama kita akan membacakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama kita masuk di dalam doa syafaat kita di minggu ini. Yang pertama, mari kita bersama-sama berdoa untuk upaya pemerintah pusat dan daerah di dalam penanganan pemulihan akibat bencana alam seperti tanah longsor di Sumedang, Jawa Barat, banjir bandang di Kalimantan Selatan, gempa bumi di Mamuju dan Majene di Sulawesi Barat, gunung erupsi di beberapa daerah. Berdoa agar masyarakat waspada dalam menghadapi multi resiko dari akibat cuaca, iklim, gempa atau tsunami yang semakin meningkat saat memasuki bulan Januari hingga Maret 2021. Itu menurut himbauan BMKG. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan, kiranya Engkau mengasihani Tuhan bangsa kami ini ketika begitu banyak bencana alam terjadi di berbagai daerah, mulai dari banjir, longsor, gempa bumi yang mengakibatkan begitu banyak orang harus kehilangan tempat tinggal mereka. Kiranya Tuhan Kau menolong supaya pemerintah pusat dan daerah bisa bergerak cepat di dalam memberikan bantuan, dan kiranya Tuhan juga menolong untuk pemulihan pasca bencana yang terjadi. Tuhan menolong supaya segala sesuatu bisa dibangun kembali, tempat tinggal masyarakat yang rusak bisa diberikan bantuan untuk pembangunannya maupun hal-hal yang lain, dan juga trauma-trauma yang mungkin mereka hadapi biarlah bisa diatasi dengan pemulihan psikologis yang diberikan. Kami berseru kepadamu Bapa, dan kiranya Tuhan menolong supaya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan semakin meningkat. Dengan demikian maka kami bisa memperhatikan lingkungan sekitar kami, merawatnya dengan baik. Dengarlah doa kami Bapa, kasihani bangsa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, mari kita bersama-sama berdoa untuk ibadah doa penginjilan di hari Kamis tanggal 4 Februari dengan tema Perlihatkan Kasih Tuhan. Kayaknya persekutuan doa Kamis ini bisa didukung semua jemaat. Mari kita berdoa bersama untuk memahami siapa yang Tuhan tunjukkan untuk kita bagikan berita Injil sehingga hidup kita menghasilkan buah Injil. Mari kita berdoa. Bapa, kami juga datang kepadamu Tuhan, kiranya Engkau terus memberkati kami Tuhan, supaya kami pun diberikan kepekaan bahwa Tuhan membawa kami ke dalam dunia ini dengan tujuan yang khusus. Tuhan, Engkau ingin memakai kami untuk menjadi saluran berkat. Tuhan, tolong kami untuk memperlihatkan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami, sehingga mereka juga bisa mengenal Engkau dalam hidup mereka, mendapatkan hidup yang kekal di dalam Engkau. Mari Tuhan, Kau menolong kami supaya hidup kami tidak sia-sia, tapi kami menghasilkan buah Injil dalam hidup kami, buah yang kami tahu menyenangkan hati Tuhan. Pakai kami semuanya Tuhan dan gerakan kami supaya kami ikut ambil bagian di dalam ibadah doa Kamis ini. Dengarlah doa kami Bapa, berkati akan ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih Yesus Kristus dan pertolongan Allah Roh Kudus menyertaimu, memberkatimu sehingga hatimu semakin peka akan dosa-dosamu dan kau bisa melihat anugerah Tuhan di dalam hidupmu semakin jelas dan kau bersyukur untuk penebusan yang Tuhan berikan kepadamu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Mari kita melihat warta jemaat untuk minggu ini. Yang pertama, mengingatkan jemaat untuk mempersiapkan hati untuk mengikuti perjamuan kudus di minggu pertama. Ya, sehingga kita bisa bersama-sama menyiapkan roti dan anggur di rumah kita masing-masing untuk perjamuan kudus ini. Yang kedua, hari Selasa 2 Februari jam 5 sore akan ada persekutuan usia indah, temanya Nuh, benar dan tidak tercela, yang akan disampaikan Pendeta Rusti Japri, mengajak seluruh jemaat lansia untuk mengikutinya. Kemudian ada persekutuan doa misi, mengundang jemaat untuk mempersiapkan waktu untuk mengikuti doa penginjilan lewat Zoom di hari Kamis 4 Februari jam 7.30 malam. Mari kita bersama-sama berkumpul untuk berdoa bersama-sama di doa Kamis ini. Yang terakhir, untuk kelas pembinaan menuju serupa Kristus, itu kita akan buka. Jadi bagi jemaat yang mau mengikuti baptisan dan atestasi, mereka akan mengikuti kelas berakar untuk 8 kali pertemuan. Dan kemudian bagi jemaat yang telah mengikuti kelas berakar dan bertunas, dapat lanjut ke kelas bertumbuh 6 kali pertemuan. Pembinaan ini akan kita adakan setiap hari Minggu, ya, mulai 7 Februari jam 10 siang lewat Zoom. Pendaftaran dapat menghubungi Tata Usaha. Itu saja pengumuman kita untuk minggu ini. Tuhan berkati kita. Sampai bertemu lagi di minggu berikutnya.